Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil hakil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyul matin. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, taufik, hidayah, indah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, yang kalau kita hitung satu per satu maka kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, baik sehat jasmani terlebih-lebih sehat rohani, dan juga nikmat kesempatan, nikmat waktu, panjang umur. Dan nikmat kesempatan ini diantaranya kita dapat hadir, dapat kita memenuhi daripada kita sudah tentukan setiap hari Sabtu pagi, yaitu kita hadir dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka thawabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang zulumat ke alam yang nur, atau dari arah yang gelap gulita ke arah yang terang benderang, dan dengan beliaulah kita mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Selanjutnya sebagai pengantar, yaitu di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal orang cinta dan ada 5 hal juga orang itu lupa. Ini perlu kita mengingat-ingat kembali. Apa 5 hal yang kebanyakan orang cinta? Yang pertama adalah banyak orang cinta kepada yang namanya dunia, tapi lupa dia kepada akhirat. Padahal sadar dan perlu kita sadari bahwa kehidupan dunia ini laksana orang merantau, laksana orang nginap cuma sebentar, laksana orang jalan cuma mampir. Tujuan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Yang kehidupan kita, tujuan kita di sana. Di akhirat itu manusia hanya 2, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam surga, kedolongan masuk ke dalam neraka. Hanya itu saja. Nggak ada kategori tengah-tengah, pokoknya 2 pilihan. Maka kita pada kesempatan pagi ini kita menuju daripada agar kiranya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita akan ada kehidupan akhirat. Banyak orang lupa. Di dunia ini dianggap selama-lamanya, enggak. Itulah makanya kita banyak orang cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia itu kata Imam Ghazali adalah biangnya kejahatan. Ubudurnya wa qarihatul maut. Cinta sama dunia kebanyakan lupa sama mati. Artinya lupa sama perbekalan untuk mati. Maka itu banyak. Maka kita janganlah. Kita pokoknya banyak orang cinta kepada dunia tapi lupa akan akhirat. Mudah-mudahan kita enggak lupa akan akhirat. Kita banyakin bekal untuk akhirat. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang cinta kepada kehidupan tapi lupa akan kematian. Tuh. Orang yang namanya hidup itu adalah dari lahir dia setar. Nanti ada yang namanya finish. Berapa lama itu finish tersebut, mau panjang mau pendek, yang jelas kita akan mati. Ini banyak orang. Kenapa orang kalau mikir mati, artinya ini betul-betul hidup ini dia betul-betul dia kembangkan. Sisa umur ini dia betul-betul kembangkan. Maka umur adalah kemakmuran, dia kembangkan nih umur ini. Tidak dihabiskan dengan berhura-hura, tidak dihabiskan dengan jalan sana jalan sini yang tidak punya manfaat.
Maka umur ini harus dikembangkan dengan banyak menuntut ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan bersalawat, dengan beramal soleh, dan apa saja yang dapat memang menyelamatkan dia. Maka kalau dia ingat akan kematian, itu seperti itu. Maka orang yang pandai adalah orang yang banyak mengingat kematian dan banyak bekal untuk menuju kematian. Maka ini banyak orang. Artinya yang kedua ini, banyak orang cinta kepada kehidupan tapi lupa akan yang namanya kematian. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang cinta kepada kemegahan, lupa akan kubur. Kubur, lupa akan kubur. Banyak orang kita lihat rumah dibangun semewah-mewahnya, kita lihat dengan ukuran yang luas sekali. Makanya ada tuh tulisan di WA, ada tulisan bentuknya rumah ukuran tipe ini tipe itu. Ada lagi tipe yang lebih bagus lagi, tipe yang lebih bagus, sampai akhirnya kuburan. Maka rumah itu sebagus apapun dikatakan rumah tempat tinggal. Artinya apa? Bakal kita tinggalin tuh rumah. Maka ujung-ujungnya ke kubur. Ini banyak orang cinta kepada kemegahan. Kita lihat dengan memamerkan kemegahan. Kayak apa rumahnya, ukuran rumahnya kayak apa. Dengan kendaraannya, dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang ada di rumah tersebut. Tapi dia ingat, dia bakal tempatin yang bakalan di alam kubur, yang banyak huru hara di alam kubur dia nggak persiapkan banyak. Di alam kubur, masya Allah, dikatakan orang apabila katanya meninggalkan daripada sholat itu, katanya nanti di alam kuburnya katanya ada 3. Pertama katanya dia itu akan dihantam oleh apa? Oleh tongkatnya malaikat munkar wa nakir. Kemudian ada ular sujangul akra. Kemudian juga katanya itu orang apabila meninggalkan sholat disempitkan kuburnya. Malaikat selalu mengajab dia, menyiksa dia sampai datangnya hari kiamat. Banyak orang lupa akan kubur, padahal dia paham bakalan di alam kubur, tapi dia lupa. Banyak kita lihat ini. Inilah makanya ada seorang ulama, apabila malas dia bangun malam, dia bikin lubang. Maka di lubang itu dia masuk ke dalam lubang. Ini kalau malas nanti bakal kayak begini. Kubur ini manggil kita dengan apa? 5 kali panggilan. Aku rumah yang sangat gelap, kata kubur, maka bawalah penerang. Dengan apa? Dengan sering sholat malam. Aku rumah yang sangat sempit, maka bawalah katanya, supaya bagaimana? Supaya lega. Makanya katanya bawa dengan beramal soleh. Aku rumah yang sangat sepi, maka bawalah teman apa? Dengan sering baca ayat suci Al-Quran. Aku rumah munkar wa nakir. Jika kita bisa menjawab munkar wa nakir, banyakin selawat. Aku ada katanya rumah yang sangat, artinya rumah hamparan tanah. Maka dengan apa? Dengan kita banyak kita berbuat baik, menjadikan amal soleh, maka itu kubur. Jadi banyak tuh cinta kepada kemegahan, lupakan kubur. Kemudian yang keempat, manusia cinta kepada harta tapi lupa akan hisab. Harta ini yang baik, yang halal itu dihisab, yang haram disiksa. Ini harta. Harta ada 2, didapat dari mana, dibelanjakan kemana. Ini banyak orang cinta. Makanya apabila harta ini jangan ada di hati. Jadi kalau di hati itu kita sayang-sayang mengeluarkan, diajak kebaikan-kebaikan masih mikir-mikir. Tuh. Itu kalau harta ada dia dalam hati. Harta ini adalah hubung mal, maka katanya penyakit hati adalah cinta kepada harta. Hubung mal ini adalah penyakit hati. Makanya harus betul-betul kita keluarkan, karena apabila harta kita keluarkan, inilah yang milik kita. Siapa bilang harta ini tidak dibawa mati? Dibawa mati, asalkan harta tersebut dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kita. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, banyak orang hormat, cinta kepada sesama manusia, tapi lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Banyak kau dipanggil untuk kumpul, untuk hadir dalam rangka ada keperluan ini keperluan itu, yang nyuruh atasannya baik rapat maupun apapun banyak, buru-buru dan segera. Tapi apabila dipanggil muadzin, ini jarang betul-betul menghampiri panggilan tersebut. Maka Ibnu Abbas apabila panggilan muadzin dikomandangkan, dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa dikatakan bahwasanya ini adalah panggilan kematian? Inilah yang pernah diamanatkan oleh bumi dan gunung dan semua menolak.
tapi manusia menerimanya. Apakah saya bisa memenuhi amanat ini? Itu kata Ibnu Abbas. Sayyidina Ali pun begitu. Sayyidina Hasan apabila dia habis wudu gemetar sekujur tubuhnya. Sayyidina Zainal Abidin juga begitu. Apabila panggil muadzin itu tersungkur dia. Nah, inilah banyak kita lihat. Maka banyak orang hormat sesama manusia, takut sama manusia, tapi banyak tidak hormat dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apabila dipanggil muadzin untuk melaksanakan salat yang Allah wajibkan, banyak orang yang tidak buru-buru untuk melaksanakan panggilan tersebut. Ini saja, mudah-mudahan kita artinya tidak dicintai yang tadi kata Rasul katakan, tapi kita selalu ingat dalam rangka bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah akhirat. Selanjutnya mari kita pelajari satu bab tentang yaitu surutul qadawatil ahada asyara. Bermula segala syarat ikut imam itu 11. Nah, itu. Jadi bermula segala syarat mengikut imam ini 11. Ini syaratnya ada 11. Jadi kita apabila kita sholat berjamaah ikut imam, kalau tidak ada 11 ini maka kategori kita tidak sah. Di dalam rangka kita mengikut imam, penting sekali ini. Bukan sekedar kita bermakmum, bukan, tapi ada ilmunya. Inilah hebatnya ulama kita. Habib Utsman bin Aqil bin Yahya ini dia tenang menguraikan tentang surutul qadwati ahada asyara, artinya segala syarat ikut imam itu 11. Apa saja nih 11 tersebut? Alla ya'lamu batlan surati. Pertama, bahwa jangan mengikut ia akan batal sholat imamnya. Jadi pertama ini jangan dia ngikut imam yang imam itu berhadas. Dia tahu imamnya itu batal, dia punya wudu, dia tahu apakah bernajis, dia tahu. Nih jangan. Maka imam pun harus jujur. Kalau memang batal ya udah. Makanya kalau kita sholat berjamaah, posisikan yang dekat imam orang yang paham. Jadi apabila ini imam batal dengan sebab yang buang angin, dengan sebab pakaiannya kelihatan ada najisnya, atau dengan sebab yang lain apa segala macam ada permasalahan, maka orang yang dekat imam yang maju. Itu harusnya betul-betul yang paham nih. Ini biar kita paham nih, bukan sembarangan dekat imam, bukan. Ini jadi yang pertama itu bahwa jangan menyangka ia akan batal imamnya sholatnya, itu jangan nyangka. Pokoknya dia si makmum ini berprasangka baik sama imamnya, pokoknya nggak batal gitu aja udah. Ini pertama, pokoknya imam itu harus betul-betul mantap gitu. Makmum itu benar mantap terhadap imamnya. Yang pertama tuh, yang pertama jangan ragu-ragu tentang imamnya. Bihadasi aw ghairihi, dengan berhadasnya atau yang lainnya tuh. Jadi masih satu, dengan hadasnya atau yang lainnya. Dengan hadas atau yang lainnya, apa yang lainnya yang menyebabkan batal imamnya ya banyak. Itu jangan seperti itu. Pokoknya kita prasangka baik, kita serahkan sepenuhnya kepada imam bahwa salat kita ini memenuhi syarat tuh. Ini yang pertama, penting sekali. Wa alla yaqida ujuba wa qada'iha alaihi dong. Kemudian yang kedua, bahwa jangan beritikad ia akan wajib qada salat atas imam. Tuh. Jadi yang kedua ini kita jangan berkeyakinan beritikad bahwa imamnya ini salat qada. Arti salat qada apa salat bayar utang, bukan. Salat imamnya ini adalah salat yang betul-betul salat yang bukan qada. Artinya adaan apa? Tunai. Tuh. Jadi yang kedua ini bahwa jangan makmum ini beritikad ia akan wajib qada salat atas imamnya. Jadi imam itu salatnya salat adaan, bukan salat qadaan. Salat qadaan adalah salat bayar utang. Salat adaan adalah salat yang tunai. Begitu aja. Jangan. Pokoknya salatnya salat adaan gitu aja. Salat yang tunai gitu. Jadi jangan tuh beritikad berkeyakinan, jangan. Ini yang kedua. Alaihi wa alla yakunu ma'muman
Dan ketiga bahwa jangan ada yang diikut itu makmum. Bahwa jangan yang diikut itu makmum. Ini banyak terjadi. Maksudnya apa nih? Bahwa yang ketiga itu bahwa jangan diikut makmum. Artinya ini tadi bermakmum yang sama. Karena memang kita nih, taruhlah dia makmum duluan. Kita kadang belakangan kan biasanya ada tuh yang dia agak mundur lagi nih dijadikan imam. Ini nggak boleh. Batal salatnya. Ini banyak terjadi karena nggak tahu. Terkecuali itu mantan makmum. Artinya nih mantan makmum dia tadi ikut bermakmum tuh, kemudian ada orang ikut, nggak bareng loh. Paham nggak nih maksudnya? Jadi nggak bareng tadi bermakmum yang sama. Mantan makmum dia ngikut boleh. Tapi kalau yang bermakmum yang sama, imam yang sama, kemudian karena merasa tadi itu dia ada di posisi kanan atau dia merasa merasa ada kurang dalam rakaatnya dia ikut, ataupun merasa ini dia ada sebelah kanan. Itu banyak terjadi. Dulu sering kita saksikan. Dia mundur selangkah dijadikan imam dia. Itu batal salatnya tuh. Sekali lagi dikatakan yang ketiga bahwa jangan ada yang diikut itu makmum tuh. Yang ketiga itu bahwa jangan yang diikut makmum, artinya dia itu yang bermakmum berimam yang sama. Ini yang ketiga. Wala ummiya wa an la yataqaddamu alaihi fi maqihi tuh. Kemudian yang keempat, jangan mengikut makmum yang bagus bacanya akan imamnya yang jelek gitu. Yang jelek dan itu bacaannya. Apa ini maksudnya yang keempat nih? Ini seorang makmum, dia itu bagus bacaannya, lebih bagus. Kemudian imamnya lebih jelek. Jangan ngikut tuh yang kayak begitu. Artinya lebih jelek apa? Makhraj hurufnya kemana-mana. Iya, yang H besar digedein, yang H kecil digedein, yang H besar dikecilin, ataupun apa kemana-mana Fatihahnya khususnya. Ini jangan nih. Yang keempat, jangan mengikut makmum yang bagus bacaannya tuh. Artinya nih makmum ini imamnya lebih jelek, makmum lebih bagus. Ini jangan tuh. Itu yang keempat. La yataqaddama alaih. Dan yang bagus. Dan kelima itu bahwa jangan niat dahulu imam atas, bahwa niat dahulu, jangan niat dahulu makmum atas imamnya. Jadi artinya kalau memang imam belum niat, belum takbiratul ihram, maka jangan buru-buru. Ini seorang makmum, artinya nggak boleh dahului imam. Tuh. Jadi betul-betul imam dulu. Imam itu kalau mau tahu zaman Sayyidina Umar itu, dia untuk meluruskan daripada makmum melalui pedang. Jadi harus betul dirapikan dulu seorang imam. Rapikan setelah imam yang selesai, kayak orang misalkan naik metro mini atau naik bis. Artinya ini harus betul-betul. Supir ini kan kalau udah siap semua baru jalan. Sama seorang salat berjamaah. Jadi artinya jangan mendahulukan tuh. Niat dahulu makmum atas imamnya. Pada tempatnya. Pada tempatnya mana tempatnya tadi itu? Pada ketika takbiratul ihram. Sebelum tempatnya dia udah mendahulu. Ini yang kelima. Wa ayya'lamu tiqalati imami. Dan keenam bahwa mengetahui makmum akan pindahnya imamnya. Intikal, ini takbir intikal. Takbir perpindahan. Jadi makmum itu harus tahu perpindahan imamnya. Makanya kalau sholat-sholatnya ini yang di luar itu, yang di belakang yang nggak ada yang namanya CCTV atau nggak ada yang namanya bentuknya, ya kita lihat sekarang itu ya difilmkan segala macam, itu repot juga ini. Apakah dikatakan saja hanya dengar suara? Ini harus cerdas kita. Ini harus cerdas nih yang keenam nih. Yang keenam nih artinya nih. Dan keenam bahwa mengetahui makmum akan pindahnya imamnya tuh. Kan pindahnya imam berarti kalau sholat yang di bawahnya nggak ada gambarnya tuh di bawah. Berarti kan nggak bisa hanya dengar suara. Apakah dikatakan sah? Kalau menurut di sini enggak, karena ini syarat. Syarat.
Ini pindahnya tuh imamnya. Nggak bisa, nggak kelihatan tuh kecuali yang ada gambarnya nih. Ini yang keenam. Ini keenam. Yang ketujuh, wa ayyajtami'a fi masjidi aw fi salasi mi'atin jira'in. Dan ketujuh bahwa berhimpun makmum dan imam pada masjid atau berhimpun pada jauhnya 300 hasta lebih kurang tuh. Maksudnya apa nih? Berkumpul di masjid atau 300 hasta, artinya nih di dalam hal melaksanakan sholat berjamaah dimanapun ya harus ada betul-betul ada di suatu tempat, harus mengadakan sholat berjamaah. Andai nggak ada, karena sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah, artinya betul-betul harus berhimpun. Nih fardu kifayah itu kalau salah satu aja yang melaksanakan itu semuanya gugur, artinya gugur tuh kewajibannya. Kalau ada satu tempat nggak ada melaksanakan berjamaah, maka kategori itu syaratnya adalah tempat itu dosa semua. Satu aja melaksanakan jamaah semuanya gugur, artinya kewajibannya tadi gugur tuh. Tuh yang ke berapa ini? Dan yang ketujuh, berhimpun makmum dan imam pada masjid atau berhimpun pada jauhnya hingga 300 hasta lebih kurang tuh. Yang ketujuh, wa'an birtaibaan yang wi'al kudu'ain. Dan kedelapan bahwa berniat makmum akan mengikut tuh, akan mengikut atau niat berjamaah tuh. Yang kedelapan. Jadi kalau makmum gak berniat untuk makmuman gak sah sholat berjamaahnya. Kalau imam sunnah. Nah, ini kita yang sudah pernah urai, kalau imam niat hanya waktu yang tertentu saja, seperti kayak sholat Jumat, sholat yang diulang, maka wajib tuh imam menjadi imam. Sholat Jumat wajib menjadi imam. Tapi kalau makmum itu mengikut imam wajib ikut imam. Iya, makmuman itu wajib ikut imam tuh. Bahwa kedelapan bahwa berniat makmum akan mengikut atau berniat berjamaah tuh sudah cukup tuh. Berjamaah sama. Berjamaah berarti ikut imam juga kan. Ini yang kedelapan. Wa an yatafaqqa najmus salihimma. Dan kesembilan mufakat oleh aturan sholat. Kedua jangan iqamat sholat kusuf. Artinya mufakat aturan sholat, semua setuju, mufakat semuanya. Contoh begini, misalkan seorang imam berkata, nanti saya akan membaca surah yang panjang. Kemudian makmum setuju, dia bilang begitu. Kalau dia bilang ada salah satu makmum nanti saya akan membaca sholat bacaannya yang panjang, ada satu aja makmum gak setuju, itu namanya nggak mufakat. Berarti nggak sah tuh sholat berjamaahnya. Jadi harus benar-benar antara makmum dengan imam harus sepakat dalam hal sholat. Tuh dua jangan komat tuh sholat. Ini yang ke-9. Yang ke-9. Kemudian wa alla yakhalifa fi sunati faisyatan tuh. Makmum. Dan ke-10 ini jangan tiada menurut ia imam pada sunah-sunah yang lain-lain itu. Jadi apa nih? Jadi makmum ini jangan gak mengikut imam dalam hal sunah-sunah apa. Fasyatan pada tiada menurutnya. Seperti sujud tilawah tuh. Sujud tilawah kita tiada ikut tuh. Artinya ini begini, seorang makmum ketika imam sujud tilawah nggak ngikut, lagi-lagi nggak sah sholat berjamaahnya. Ya seperti tadi di bacaan sujud tilawah ada ayat yang kita disunahkan sujud tilawah. Kita ambil contoh ada surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Tapi imam juga harus bijaksana juga, harusnya sebelumnya ngomong, nanti saya membaca sholat misalkan sholat subuh atau sholat isya atau sholat maghrib yang bersuara. Nanti saya membaca surat Al-Alaq, di mana surat Al-Alaq itu ayat terakhir ada kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kira-kira jamaah setuju? Setuju. Udah.
Itu aja udah. Atau dia nggak ngomong dulu baca ayat itu, imam langsung aja terus sujud tilawah, makmum nggak ngikut, maka lagi-lagi sholatnya nggak sah, sholat berjamaahnya. Ini perlu dipahamin ini. Ya Allah, ini sujud tilawah. Itu aja sebagai contohnya. Kita tiada ikut tuh, makmum nggak ada ikut, maka sholatnya nggak sah lagi. Ini kan syarat. Syarat sholat berjamaah, syarat amar rukun itu harus betul-betul seimbang tuh. Wa ayyatabi'ahu sururi. Dan ke-11 yang terakhir, mengikut makmum imam, yakni jangan takbir makmum sebelum imamnya. Jadi kalau imam belum takbir, makmum jangan takbir duluan. Maka ini harus betul-betul bersuara. Lalu bagaimana ini kalau misalkan si imam ini misalkan suaranya kurang keras, enggak ada pengeras suara, lalu makmum enggak dengar, apakah bagaimana tuh? Ya enggak sah tadi, karena syaratnya tadi tuh. Lalu ataukah dia itu pakai pengeras suara, tapi kebetulan pengeras suaranya lagi mati atau jatuh lain sebagainya, ya sama tadi. Makanya bagaimana tuh? Biar kita sholat berjamaahnya sah, biar sholat berjamaah yang sempurna, maka dianjurkan sholat itu adalah dekat barisan imam yang kedengaran semua tuh. Tadi kan yang ke-11 terakhir, 11 bahwa mengikut makmum akan imamnya, yakni jangan takbir makmum sebelum imamnya takbir. Yang ke-11 tuh. Jadi jangan duluan. Iya, harus betul-betul hati-hati dalam sholat mau kemana. Maka yang namanya sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar atas taat diantaranya ini yang dimaksud. Sabar atas taat dalam hal ibadah jangan buru-buru. Seperti contoh banyak yang terjadi. Ini nggak ngamalin sunnah Rasul kadang-kadang. Sholat berjamaah ini orang lari-lari. Lari-lari itu nggak boleh, kata Rasul, nyantai saja. Nyantai saja. Mau dapat berapapun ya kedapatnya, walaupun nggak kekejar juga, yaitu kita niat berjamaahnya udah dapat, asal jangan lari-lari. Ini banyak terjadi. Jadi sabar dalam taat tadi tuh, mau sholat Jumat lama khatibnya, mau sholat berjamaah lama imamnya, sabar dia. Artinya sabar, dia bawa semua, bacanya juga pelan-pelan, tartil. Ini adalah sabar. Jangan buru-buru. Mau kemana kita sholat, biar sholat kita punya nilai, biar sholat kita dinilai, biar sholat kita dihargai, biar sholat kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dalam rangka sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dagangan kita buruk, dagangan kita jelek, jangankan dibeli, dipandang aja enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu kita hati-hati. Dari 11 ini jarang orang perhatikan seperti ini, banyak yang terjadi. Maka kalau orang sudah memahami daripada ilmu fikih ini, baik dalam hal segala uraian-uraian yang udah kita pelajari ini, insya Allah sholat kita bagus. Insya Allah sholat kita itu sholat yang berilmu, sholat yang berbobot. Ini ya ilmu lah, makanya mahal ilmu ini. Banyak sekali orang yang gak paham dalam hal sholat, asal jadi yang penting sholat. Waduh, jangan asal jadi, jangan asal yang penting sholat. Kita harus pikirin sholat kita udah terima belum, sholat kita udah memenuhi syarat dan rukunnya apa belum. Ini kita sedang berbicara syarat berjamaah. Kita kan kebanyakan pada berjamaah. Iya, rata-rata pada berjamaah sholat. Artinya kebanyakan jadi makmum. Iya, kebanyakan jadi makmum. Kena bicara imam itu, ya kadang-kadang orang biarpun paham ilmu segala macam juga jarang yang berani jadi imam. Kita banyakkan bermakmum, maka penting sekali kita nguraikan tentang syarat bermakmum ini. Ternyata ada 11, bukan sekedar bermakmum. Nah, inilah pentingnya sekali kita mempelajari ilmu. Ini luar biasa kitab, walaupun tipis, tapi ternyata isinya sangat lengkap, sangat lengkap. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada kesempatan pagi ini semakin menambah wawasan kita, khususnya dalam rangka kita sholat berjamaah, dalam rangka kita menjalankan ibadah sholat. Karena sholat bukan hanya sekedar ngerjain, tapi sholat yang dimaksud adalah mendirikan sholat. Itulah sholat yang sebenarnya, sholat yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kita sudah mempelajari ilmu fikihnya. Karena ilmu fikih kalau kita pelajarkan, apa ya umur kita pun
nggak akan habis-habisnya, banyak sekali tentang pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu keistiqomahan kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka kita hadiri majelis-majelis ilmi. Dimanapun ada majelis ilmi jangan kita lewatkan, karena disinilah semakin tahu, semakin banyak kebutuhan kita yang selama ini kita belum tahu. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi hadir kita, duduk kita di tempat yang mulia ini, Allah berikan kita umur yang panjang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, yang dagang agar kiranya dimudahkan dagangannya, dilariskan dagangannya, dan juga putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim.